Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakli, kelas A22, dengan NIM 22811311084. Di sini saya akan mereview hasil makalah dari kelompok 2 tentang Islamisasi Cirebon. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini, Cirebon adalah sebuah pedukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan wilayah dengan administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negeri Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya ialah Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, berarti pusat tempat percampuran penduduk. Hal ini karena letak Cirebon yang merupakan kota pelabuhan yang sejak abad ke-15 Masehi sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuh untuk kemudian menunggu musim berlayar kembali hingga membentuk koloni dan lama-kelamaan membaur dengan pribumi. Letak Cirebon sebelum kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh yang berada di bawah kerajaan besar yaitu Pajajaran. Di bawah kerajaan Pajajaran, Cirebon biasa mengirimkan buku bekti atau upeti setiap tahunnya berupa hasil bumi, yaitu beras, terasi, garam, dan petis. Dalam buku Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra, letak pelabuhan Cirebon berada di teluk yang terlindung dari gangguan alam seperti gelombang laut. Pelabuhan Cirebon juga terletak cukup jauh dari pelabuhan besar lainnya, di tengah Pulau Jawa bagian utara di antara pelabuhan Jepara, Tuban, dan Surabaya di daerah timur, dan pelabuhan Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Banten di sebelah barat. Oleh karena itu, pelabuhan Cirebon menjadi mata rantai dalam jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara dan perairan Asia. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh Pesambangan dan Cirebon Girang adalah Lemah Wungkuk. Dari Cirebon Larang atau Dukuh Pasembangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Proses Islamisasi di Cirebon. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan sebagai berikut. 1. Awal abad Masehi sampai abad ke-9 Masehi, fase awal-awal kontak komunitas-komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Peru, Cina, dan lain-lain. Yang kedua, antara abad 9 sampai 11 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya sekitar abad 11 sampai 12 Masehi berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara, baik di pesisir maupun di pedalaman dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Yang ketiga, abad ke-13 sampai 16 Masehi, mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu, Buddha lebih dahulu masuk
dan mempengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15 Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Caruban, Nagari, dan Negara Kartabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang Muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Menurut sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kuwu Cirebon diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pesambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data prasejarah setelah masa Hindu-Buddha adalah masa Islam. Pada masa Hindu-Buddha kehidupan masyarakat, Nusantara menjadi faktor perkembangan agama Hindu-Buddha. Masuknya agama baru mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, misalnya saja dalam bidang politik, kesenian, dan sudah barang tentu dalam bidang kepercayaan. Pada masuknya pengaruh Islam pun tidak jauh berbeda dengan masuknya agama Hindu, yaitu melalui jalur yang beragam, antara lain dari perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Demikian review makalah kelompok 2 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.